Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain-lain memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. Fungsi Direktorat PNKNL: penyiapan perumusan, penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyiapan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain, dan juga urusan tata usaha direktorat. Direktorat PNKNL terbagi ke dalam 5 subdirektorat. Subdirektorat Piutang Negara 1 dan 2, Subdirektorat Kekayaan Negara lain-lain 1, 2, dan 3. Subdirektorat Piutang Negara 1 dan 2 bertanggung jawab atas penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Selain itu, Subdit Piutang Negara 1 dan 2 melakukan pengelolaan dan inventarisasi piutang negara yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Subdit KNL 1 bertanggung jawab atas pengelolaan dan perumusan kebijakan BMN Hulu Migas. Subdit KNL 2 bertanggung jawab atas pengelolaan aset X PKP 2B dan perumusan kebijakan bidang pengelolaan ABNAT, aset X kepabeanan dan cukai, aset X PKP 2B, barang rampasan negara dan gratifikasi, BMKT, aset lain-lain, aset potensial, dan laporan keuangan bendahara umum negara. Subdit KNL 3 bertanggung jawab atas perumusan kebijakan bidang pengelolaan aset X BPPN, X kelolaan PT PPA, dan X bank dalam likuidasi. Sistem Manajemen Informasi Piutang Negara Elektronik yang dinamai Fokus PN dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, membangun basis data yang handal dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Fokus PN diharapkan menjadi jawaban pelayanan pengelolaan piutang negara yang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Berbagai produk pengelolaan piutang negara yang jenisnya cukup banyak dapat dihasilkan dengan mengakses satu aplikasi. Integrasi data dengan unit maupun pengembangan fitur lain direncanakan untuk selesai pada tahun 2024. Demi memenuhi kebutuhan data sebaran tanah K3S di Direktorat PNKNL melaksanakan pemetaan sebaran BMN tanah K3S. Pada LKPP per 31 Desember 2018, nilai tanah BMN Hulu Migas cukup signifikan sebesar 21,87 triliun. Tanah-tanah tersebut tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 458 line atau 5.041 hektar telah disertifikasi atas nama pemerintah Indonesia. 7.201 line telah selesai dilakukan inventarisasi dan penilaian yang menghasilkan nilai wajar sebesar 21,87 triliun. Halo semuanya, selamat datang di Direktorat PNKNL. Kali ini kita akan ngebahas tentang WBK-WBBM. Nah, kira-kira pegawai Direktorat PNKNL ini tahu nggak ya WBK-WBBM itu apa? Ayo kita cari tahu. Permisi Pak, tahu nggak sih sebenarnya WBK-WBBM itu apa? WBK itu wilayah bebas dari korupsi. Oke, kalau WBBM itu wilayah birokrasi bebas bersih melayani. Skema atau tools yang efektif untuk diimplementasikan di unit atau organisasi untuk melihat seberapa jauh komitmen dari organisasi atau unit itu terhadap
budaya organisasi yang terkait dengan korupsi. Babar, aku mau ada sesuatu. Apa? Menurut Babar apa sih korupsi itu? Korupsi itu mengambil keuntungan secara tidak sah untuk kita sendiri atau untuk orang. Kalau gampangnya berbuat curang ya, kalau menurut aku curang dalam segala hal lah, pokoknya dari curang jam masuknya, jam pulangnya, curang melakukan apa yang harus dikerjakan di kantor, ternyata dia nggak melakukannya. Nah, gimana sih menurut Pak Amri cara mewujudkan BPKW BBM itu di Direktorat PNKNL? Di PNKNL, Iya. yang pertama tentu harus ada niat. Oke. Niat itu penting. Yang paling utama adalah komitmen bersama sebenarnya, karena tidak ada yang tidak mungkin ya selain komitmen, itu aja. Yang pasti kita kan udah punya nilai-nilai kemudian keuangan ya, itu kan udah bagus banget. Kalau kita menerapkan itu di kehidupan kita, pastinya bisa terwujud dong. Kita harus diedukasi nih BPKW BBM itu yang seperti apa sih. Jadi setiap pelaksananya punya kesadarannya masing-masing untuk mewujudkan si BPKW BBM itu sendiri. Oke Mbak, terima kasih. Sama. Nah, kan kita udah dengar arti korupsi dan BPKW BBM menurut pegawai. Sekarang gimana ya menurut Pak Direktur? Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang korupsi adalah benar, menyatakan bahwa korupsi itu adalah merupakan tindakan yang tidak wajar atau tindakan yang ilegal dan tentunya yang menyalahi kepercayaan dari publik. Nah, ini tentunya akan terjadi apabila kita mengambil suatu keuntungan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi sebenarnya korupsi itu bukan hanya menyatakan bahwa kita adalah melakukan korupsi terhadap uang negara, kemudian korupsi terhadap waktu, korupsi juga dengan ketidakjujuran dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita membangun suatu institusi yang menghilangkan dari persepsi terhadap korupsi itu sendiri. Karena kita sendiri sebenarnya sudah sangat menjauhi sifat-sifat korupsi tersebut dengan adanya integritas dan juga pelayanan yang sempurna, profesional dan sebagainya. Nah, yang perlu kita hilangkan adalah persepsi korupsi itu sendiri. Persepsi korupsi adalah bagaimana kita membuat suatu layanan-layanan yang tidak berbelit-belit, yang sederhana, kemudian juga terukur, transparan dan sebagainya. Itu yang akan kita kembangkan di era-era sekarang ini. Untuk Direktorat PNKNL sendiri, tentunya kita sudah terlatih dengan memindahkan sifat-sifat yang korupsi tersebut, baik dari memindahkan diri dari penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, kemudian korupsi waktu dan sebagainya. Nah, tugas dan fungsi ada dua. Pertama adalah bagaimana kita membuat suatu kebijakan mengenai peraturan perundangan. Yang keduanya terkait dengan operasional kitanya. Nah, dalam arti pembuatan peraturan perundangan, bagaimana kita membuat semua bisnis proses itu menjadi mudah, tidak berbelit-belit, kemudian juga terukur, ada norma waktunya, dan juga bisa diakses dan transparansi oleh masyarakat. Kemudian dari segi operasional kita, bagaimana kita melayani masyarakat itu secepat mungkin, tanpa menyembunyikan ataupun membuat dia menjadi susah dan sebagainya. Ini yang sedang dilakukan dan terus dilakukan oleh Direktorat PNKNL ini. Kita untuk ini sudah siap. Secara sumber daya manusia kita sudah terlatih untuk itu, dan juga kita akan terus kembangkan bagaimana kita membuat peraturan perundangan yang selalu melakukan inovasi-inovasi sehingga nanti semua pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita, baik itu yang ada di kantor vertikal kita maupun di kantor pusat yang menggunakan jasa kita menjadi mudah. Nah, ini dengan demikian tentunya persepsi korupsi itu akan hilang dengan sendirinya. Lalu, apa kata mereka mengenai pelayanan di Direktorat PNKNL? Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah membantu kami untuk menyelesaikan proses ini dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara lain, Departemen Keuangan yang telah berkenan memberikan bantuan. Bantuan datang lancar tanpa satu administrasi yang berbelit dan insya Allah bermanfaat. Kami selaku mitra dari PNKNL DJKN Kemenq mengapresiasi layanan yang selama ini sudah diberikan oleh PNKNL DJKN Kementerian Keuangan. Layanan yang diberikan Direktorat PNKNL sangat memuaskan dan sesuai dengan SOP.
Jika ada permasalahan, pegawai Direktorat PNKNL selalu responsif dan solutif. Kami apresiasi penuh terhadap PNKNL yang telah memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pasti adalah bebas kata. Tahap-tahap proses penerbitan izin pemanfaatan sertifikat negara yang harus kami lalui dijelaskan secara rinci dan lengkap. Alhamdulillah tadi Pak Amri yang sebagai PIC dalam menyusun regulasi terkait peraturan mengenai penyelesaian piutang negara, ini saya sangat setuju dan mendukung sekali. Semoga kualitas layanan Direktorat PNKNL dapat dipertahankan dan kerjasama yang baik dapat dilanjutkan. Kami mendukung penuh zona integritas Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara khususnya di Direktorat PNKNL menuju wilayah bebas korupsi. Direktorat PNKNL, profesional dan andal dalam pengelolaan piutang negara dan kekayaan negara lain-lain.